Oke, deal. Jadi, kita mulai dari mana proyek ini? Hai, ini cerita kita tentang perjalanan membangun startup dengan modal nekat bersama. Well, ini Alsena, gadis berumur 22 tahun yang lagi pusing nyari kerja untuk mendukung proyek yang memperbaiki dunia. Ini Orlin, pegawai swasta yang baru aja dipecat karena terlalu jujur dalam kerjanya. Dan cerita ini dimulai saat awan mendung diiringi rintik hujan yang mempertemukan kita. Abis dipecat ya mbak? Kili, tenang aja kali, hidupnya dibawa santai aja, nanti juga duit ngalir sendiri. Nih aku ada cemilan, mau gak? Kamu tahu apa soal saya? Ya aku tahu aja sih, kan aku juga belajar psikologi. Jadi aku tahu raut muka kamu, pasti kamu bisa dipecat kan? Tapi iya juga sih. Masa ya aku tuh udah baik, udah jujur, udah berkata yang benar, tapi mereka malah nggak denger itu. Kamu freelance? Aku freelancer, soalnya aku males banget kalau terikat sama kontrak perusahaan. Kenapa? Hah? Iya, kenapa mbak yang di pojok itu nggak mau kerja di perusahaan? Padahal nih ya, aku lagi bingung kesana kesini nyari perusahaan. Oh alah, kamu fresh graduate ya? Gini nih, aku tuh udah pernah kerja di kantoran. Tapi bagi aku, kantor itu bukan tempat yang nyaman. Jadi ide-ide kita tuh bisa terbatasi gitu loh, aku nggak suka. Nih, tapi kan ya mbak, hidup itu harus berjalan. Dan perjalanan itu harus ada temannya. Jadi ya wajar kan kalau aku mau ke perusahaan. Memang, tapi dunia kantor nggak seklise itu. Siapa namanya? Alsena mbak, panggil aja Sena. Nah, iya sih nak. Kamu tuh dilihat-lihat sih emang punya tujuan khusus buat masuk ke perusahaan. Terus juga kamu pengen banget masuk ke perusahaan besar, ya nggak sih? Bener mbak, aku tuh pengen banget gitu masuk ke perusahaan. Soalnya, jadi gini, aku tuh ada project. Dan project ini tuh ya dibilang cukup lumayan lah gitu. Dan kenapa aku pengen masuk perusahaan? Supaya ada yang ngedukung proyek aku ini loh. Soalnya ya biayanya gitu deh. Interesting. Kita kayaknya sama-sama klop deh, Sin. Kita sama-sama punya ide. Kita juga sama-sama punya masalah. Kita juga sama-sama mau nyari jawaban kan? Gimana kalau kita tes dulu? Tapi kayaknya kamu itu harus kayak Rusa deh. Kok rusak mbak? Iya, jadi Rusa di National Geography itu dia bisa survive, bisa ngelawan musuhnya. Terus juga dia punya target. Terus juga dia bisa bertahan hidup secara elegan. Apa hubungannya sama aku? Nanti juga kamu bakal ngerti. Oke, sekarang what's your idea guys? Mungkin bisa aja aku bantu realisasiin. Oke, sekarang kita mulai ya. First meeting kita. Coba kamu bisa jelasin nggak how is it going? Oke. Sebenarnya aku nggak yakin aku benar atau enggak udah untuk nge-share ini ke kalian berdua. Tapi jadi gini, sesuai yang aku bilang kemarin, aku tuh punya project. Nah, projectnya ini adalah kayak buat menghilangkan sampah. Bukan menghilangkan sampah, lebih tepatnya mengelola sampah. Jadi aku itu punya alat buat mengelola sampah gitu, rancangannya. Dan ini tuh bisa kita bisa manfaatin sampah tuh dengan cara yang elegan, bisa jadi duit tanpa harus susah-susah kayak gitu, cuma dengan satu alat ini. Tapi itu aku kurang yakin dan aku butuh
orang atau perusahaan untuk nanggung biaya produksi yang aku bakal bikin ini. Sebenarnya aku setuju deh sama kamu. Aku juga ada kepikiran ke sana sih. Jadi kita tuh sekarang emang masalahnya tuh tentang sampah ya. Nah, si sampah ini kan orang-orang tuh nggak peka gitu buang sampah sembarangan. Padahal sampah itu sebenarnya bisa jadi duit. Setuju sih aku juga. Terus gimana lagi selanjutnya? Oke, nah di sini ada alat ini dan itu adalah masalahnya. Wait, tell me what's the problem? Nah, masalahnya itu aku nggak tahu biaya produksi, target pasar, sama alat ini tuh bakal imbang atau enggak. Secara aku masih bingung soal target pasar ini. Terus aku juga nggak yakin apakah alat ini tuh bener-bener bakalan sesuai dengan target yang aku sesuaikan. Tapi nggak semudah itu juga sih. Sebenarnya gampang sih. Kalau misalkan kita mau cari investor, terus juga investor itu benar-benar lagi nyari kita untuk program lingkungan hidup ini, sebenarnya bisa aja sih. Sebenarnya aku setuju sih apa yang kata kamu. Tapi kamu tahu nggak targetnya siapa? Terus dari kalangan mana aja? Terus worth it nggak sih harga sama kualitas yang kita bikin? Target ya? Sebenarnya itu sih yang jadi masalah aku, Mbak. Karena tadi itu yang aku bilang, biaya produksi kan mahal. Kalau dibilang dari fungsi alat ini, justru si alat ini tuh benar-benar punya fungsi yang banyak. Bahkan bisa ngejamin lah masa depan kita gimana, nantinya sebersih apa dong dunia ini karena alat itu. Oke, gimana kalau di meeting sekarang kita ngebahas dulu harga sama desainnya biar kita nanti bisa ngerepresentasiin produk apa yang kita jual nantinya. Well, sebenarnya kalau misalkan untuk harga, kita bisa sesuaiin aja sama biaya produksi kita nanti. Terus juga biar nanti investor yang nggak kaget. Bener juga sih apa yang dikatain Mbak Orlin, biar nanti investor itu tertarik buat invest di kita. Well, kalau aku sih cuma punya desain yang ya Mbak tahu kan basic. Karena basic aku juga bukan dari desainer. Tapi kalau untuk masalah biaya, ya harus disesuaikan dengan biaya produksi. Soal biaya produksi, itu kita bisa sesuaiin loh. Terus juga kan kita harus mikirin ini tuh alatnya gimana gitu untuk kedepannya buat dunia. Terus juga ini kan alatnya baik ya untuk menghilangkan sampah, ya nggak sih? Oke, let's get it. Iya Bu, iya benar sekali. Oh gitu ya? Iya siap, jangan lupa siap. Kasih. Kita udah dapet calon investor yang sesuai tujuannya sama kita. Oke, bagus kalau gitu. Aku juga udah selesai nih desainnya. Mau lihat nggak? Boleh. Mbak, kabar investor gimana? Aku soalnya udah beres kalau ngoding. Ya buat sekedar video bisa lah. Bentar deh, aku lihat dulu di email deh. Kemarin semalam nggak ada sih. Guys, gimana? Gimana Mbak? Mereka approve dan mereka minta kita untuk presentasiin jam 8 besok. Oke, listen. Karena kita akan presentasi, terus kita harus well prepare. Pokoknya kita harus siapin matang-matang supaya kita dapat investor. Oke. Oke, kasih ya. Oke, nanti selanjutnya aku kabarin. Oke. Cin, gimana nih? Codingan udah aman kan? Codingan udah beres semua Pak. Tinggal biasa, presentasi aja. Kalau desain gimana nih? Desain ya? Terakhir follow up sama Mbak Kala sih katanya udah Mbak. Gitu, tapi mana dia sekarang? Nah itu. Kalah ya? Mana ya dia? Hey! Halo Mbak Orlin, sorry banget nih aku nggak bisa ikut presentasi hari ini. Gitu. Terus kamu di mana sekarang? Aku udah di airport nih sekarang, udah mau take off. Gak bisa cancel ya? Kita udah capek loh ngomongin ini sebelumnya. Nggak bisa Mbak, aku nggak bisa. Aku udah check in, dan ini pun udah mau take off. Kok bisa bentrok ya?
Iya, jadi proyek ini udah dari setahun yang lalu dan aku lupa ngasih tahu. Ini gak bisa cancel, dia udah berangkat. Terus sekarang gimana dong, Mbak? Itulah masalahnya, kita gak ada backup. Iya, ya, aku tahu kita nggak ada backup karena Mbak Kala yang nge-backup ini semua. Terus sekarang gimana? Aku gak tahu, ini kan tinggal besok. Aku gak bisa deh kayaknya. Please Mbak, Kayaknya aku gak bisa deh. kamu bisa deh Mbak. Aku gak bisa backup bisa. You can do it Mbak. Can. You can. I can. You can. I can, I was like can. You can. Mbak, kita bisa. Kamu tuh kayak rusa. Kok rusak? Seseorang pernah bilang ke aku, rusa itu di National Geographic pun dia punya target. Dia tuh bisa survive dan dia juga bisa melawan musuh-musuhnya dengan cara yang elegan. So I trust you, you can do it, Mbak. You trust me? Of course, 100,000% trust you. Selamat siang, Bu. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Kami ingin bertemu dengan Bu Iren dari tim PR. Baik, tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Halo? Iya, bersama Bu Iren? Iya, ada yang bertemu dari Green Nations. Baik, langsung ke lantai 6 saja ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Dari Green Nations Orlin, langsung ke lantai 6 aja. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Masuk. Selamat siang, Bu Iren. Iya, selamat siang. Dari Green Nation ya? Bentar ya, saya ganti kacamata dulu. Oke. Dengan Mbak siapa? Orlin dari rekan saya Alsina. Oh iya, senang bertemu dengan kalian ya. Jadi silahkan dulu. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu ya, karena nanti juga saya ada meeting lagi kebetulan. Langsung aja presentasi ya. Baik, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, menarik sih sejauh ini. Tapi saya agak rancu sama target pemasaran, biaya produksi, dan implementasinya. Itu kayak gimana ya? Baik Bu, untuk target pemasaran seperti yang sudah kita jelaskan bahwa untuk pembiayaan produksi sejauh ini adalah melihat dari kalangan menengah atas. Nah, untuk yang bisa membeli alat saat ini. Sedangkan untuk waktu produksi itu kami maksimalkan dari 1 sampai 2 tahun untuk waktu produksian. Sedangkan untuk perencanaan implementasi mutu itu harus melakukan uji kualitas dulu sehingga alat yang dipasarkan nanti bisa menjamin keamanannya. Tapi gimana dengan masyarakat Indonesia? Kan seperti kita tahu masyarakat Indonesia itu sangat belum mengenal teknologi gitu ya. Nah itu gimana menurut kalian? Saya rasa untuk target pasar bisa dilogikakan dengan fungsi alat ini, yang mana satu unit alat ini bisa digunakan oleh satu desa, one city, one product. Dan juga alat ini untuk pemasarannya bisa didemonstrasikan kepada halayak banyak bahwa alat ini tuh sangat berguna untuk kota kita, untuk kebersihan kota kita selanjutnya. Sehingga produksinya bisa dipertimbangkan lagi dan juga biayanya juga bisa diestimasikan lagi ke depannya. Oke, jadi langkah selanjutnya atau strategi awal dari kalian ini untuk proyek ini apa?
Baik Bu, secara umum kami memiliki 2 taktik. Yang pertama, kami akan mengusahakan untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh kita dulu, sehingga nantinya masyarakat akan percaya mengenai kualitas yang kami miliki. Dan yang kedua, kami akan melakukan research untuk melihat lawan dari kita, sehingga kita bisa mengimprove ke depannya untuk apa saja yang harus kita tingkatkan dan apa saja yang harus kita kurangkan, sehingga alat ini akan berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, tapi saya ada saran, gimana kalau alat ini didistribusikan dulu atau diuji coba dulu sebagai sampel ke daerah-daerah tertentu. Kalau misalnya di daerah-daerah tersebut perkembangannya bagus dan alat ini bisa berjalan dengan bagus, kita nanti bisa tingkatkan jumlahnya sesuai permintaan dari pasar dan kualitasnya juga bisa ditingkatkan lagi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Bu, kita memiliki target pasar dengan segmentasinya, dan alat ini juga memiliki biaya yang cukup mahal, sehingga target pasarnya pun memiliki target sendiri, yaitu bisa disesuaikan. Seperti kita memulai dengan target menengah ke atas, lalu selanjutnya kita akan mendemokan untuk masyarakat menengah ke bawah, yang tentunya kami juga akan memanfaatkan kegiatan-kegiatan charity yang bekerja sama dengan perusahaan dan juga perusahaan yang mengadakan program CSR. Oke, baik. Jadi dari semua hard file ini yang sudah saya baca dan saya pelajari dan barusan ngobrol juga sama Mbak, jadi kenapa perusahaan kami harus menjadi investor bagi proyek Anda? Perusahaan Ibu adalah perusahaan yang sangat luar biasa. Ibu sangat memperhatikan lingkungan, pelestarian kehutanan, dan juga dan yang lainnya, sehingga kami rasa alat ini sangat berfungsi untuk menunjang program dari Ibu, dan juga slogan kami bahwa trash for cash, sehingga masyarakat bisa menabung dengan membuang sampah dan juga mengelola sampah melalui alat ini, seperti itu. Oke, deal. Jadi kita mulai dari mana proyek ini? Terima kasih Bu perhatiannya, semoga kami bisa menjadi mitra yang baik, dan selanjutnya untuk proses tahap produksi akan kami lakukan secepatnya melalui diskusi yang akan kita lakukan. Terima kasih ya Bu. Itulah cerita kami, bersatu menjadi tim yang hebat dalam membangun startup. Inilah kami menghadapi perkembangan zaman. Salam dari kami, Rusa. I've been in your waters, been knocking at your door. I know one thing for sure, I've never been so close before. It's one